Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kurikulum pada masa Orde Baru dimulai tahun 1965, awal 66 sampai 1998, kurang lebih 32 tahun. Orde Baru ini mengakhiri masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan mengawali kepemimpinan Presiden Soeharto. Kulminasi dari pendidikan pada masa Orde Lama itu berakhir karena isu PKI atau komunisme, dan setelah ditumpas pemberontakan komunis di Indonesia itu, maka kemudian beralihlah ke Orde Baru dengan semangat ideologi serba Pancasila. Ideologi Pancasila ini menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan, yang Maha Esa. Artinya umat beragama, bukan ateis atau komunis yang dilarang karena terbukti dalam sejarah itu hendak melakukan kudeta, step behind atau menusuk dari belakang, menyusup dalam pemerintahan untuk menggulingkan dan mengganti ideologi Pancasila. Pemberontakan PKI itu beberapa kali terjadi, diantaranya di Madiun tahun 1948, kemudian terulang lagi pada G30 SPKI tahun 1965 ya, kalau tidak salah itu 65, itu ada usaha untuk mengganti ideologi Pancasila. Maka hal ini juga berimbas kepada kebijakan pendidikannya, yaitu dengan menjadikan pedoman kurikulum yang pertama kali dibuat pada tahun 1968 dengan tujuan untuk membentuk manusia Pancasilais sejati. Ada kata-kata secara eksplisit begitu, yaitu Pancasilais sejati. Dan yang menjadi pembeda dengan kurikulum Orde Lama, masa Orde Baru ini menjadikan kurikulum berdasarkan kepada subjek atau isi mata pelajaran, atau disebut dengan subjek kurikulum, di mana mulai dari tingkat dasar itu sudah diberikan mata pelajaran atau bidang studi yang jumlahnya banyak sampai SMP dan SMA. Dan pada tahun 1975 itu dimulai adanya model kurikulum terintegrasi, ada perubahan. Seperti kita masih ingat dulu model pembelajaran PPSI, proyek pengembangan sistem instruksional, di mana kalau guru mau mengajar harus menyiapkan satuan pelajaran atau disebut dengan shuttle unit lesson, atau kalau sekarang disebut dengan RPP, rencana pelaksanaan atau penyelenggaraan pembelajaran. Waktu itu guru harus membuat persiapan sebelum mengajar, ya, berupa beberapa catatan yang isinya itu menyangkut tujuan instruksional umum, TIU apa,
itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian dijabarkan oleh gurunya berupa TIK, tujuan instruksional khusus, dalam beberapa poin yang spesifik dan kalimat yang rigid atau kaku. Ada panduannya kalau mau menyusun tujuan instruksional khusus itu harus menggunakan kata yang operasional. Satu kalimat, satu tujuan. Misalnya, siswa mampu menuliskan huruf hijaiyah. Nah, itu sangat spesifik. Mahasiswa mampu membaca atau menghafal surat Al-Kafirun misalnya. Satu kalimat, satu tujuan. Dan guru mempersiapkannya itu lama. Kadangkala mereka bekerja sama dengan temannya yang lain, karena setiap semester berubah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan struktur program yang terdiri dari 9 bidang studi di SMP, dan SMA itu terdiri dari 11 bidang studi. Mulai dikelompokkan pada waktu itu dengan penjurusan, maka anak sekolah yang mau mendalami sesuai dengan bidangnya, dia boleh memilih apakah jurusan IPA, IPS, atau bahasa di SMA. Saya termasuk yang mengikuti peraturan ini. Tahun 1981 saya masuk di SMA itu, pilihannya 3 jurusan ini. Nah, baru kemudian nanti dirubah lagi oleh masa pemerintahan Orde Baru itu, waktu Menteri Fuad Hasan, dengan penjurusan A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 ilmu sosial, A4 ilmu budaya, A5 ilmu agama. Tapi setelah ini masa jabatan dari kementerian tadi itu selesai, berganti dengan masa berikutnya, penjurusan ini berubah lagi, kembali semula, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Sampai sekarang masih dipakai seperti itu. Dan materinya itu berdasarkan kepada isi, content based kurikulum atau kurikulum berbasis kepada isi. Tidak heran kalau waktu itu pelajar dan mahasiswa merasa berat menguasai bahan-bahan, terutama mata pelajaran matematika, bahkan bahasa Indonesia. Nah, matematika itu menjadi momok, isinya sangat berat. Bahasa Indonesia karena soal ceritanya itu panjang, menghabiskan waktu, sehingga kalau ada EPTA, waktu itu nilai ujian 2 mata pelajaran tadi menjadi rendah. Kalau di IPS itu geografi. Karena apa? Karena pelajaran yang dimuat di dalam geografi itu menyangkut perkara-perkara yang belum pernah dialami atau diamati oleh pelajar kita. Seperti misalnya dalam pelajaran geografi itu disampaikan materi tentang benua Afrika atau negara Australia, yang mana pelajarnya itu sendiri belum pernah ke sana. Hanya belajar dari peta dan ciri-ciri identitas dari negara tersebut. Sementara kalau siswanya atau pelajarnya ditanya siapa nama Pak Lurahnya, dia tidak kenal. Yang dipelajari jauh-jauh, sementara tetangganya sendiri yang dekat pemerintahan di kelurahan tidak kenal. Di mana alamat kecamatannya tidak tahu, tapi materi geografinya sudah ke dunia, ke mancanegara. Inilah yang menjadikan beratnya ya kurikulum yang berbasis isi itu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kurikulumnya berbasis kompetensi. Sekaligus ini saya bandingkan pada masa reformasi.
Kalau sekarang ini bobot materi atau kualitas materinya lebih ringan, tetapi prakteknya lebih banyak. Pelajar kita lebih banyak tugas mengerjakan di rumah atau kelompok. Sementara kalau kurikulum pada masa Orde Baru itu kontennya yang berbobot ya banyak, tapi tidak diimbangi dengan praktek, dan orientasi pembelajarannya itu kepada guru, teacher oriented, guru dominan. Kalau sekarang berorientasi kepada pelajar, student oriented, maka wajib bagi para guru sekarang untuk menerapkan active learning, pembelajaran aktif, di mana peserta didik itu dia menjadi partisipatoris atau berbuat, yang learning by doing. Istilah peserta didik itu kan muncul pada masa reformasi. Kalau dulu pada masa Orde Baru itu disebut dengan murid, maka ada papan nama atau spanduk untuk penerimaan murid baru, PMB, ketika mau mendaftar di sekolah. Kalau sekarang penerimaan peserta didik baru, PPDB. Nah, itu perbedaan juga, walaupun sepele ya. Walaupun sepele, tetapi menunjukkan kebijakan kurikulum yang berbeda. Termasuk ada perubahan nomenklatur. Nomenklatur dari SMP menjadi SLTP, kemudian SMA menjadi SMU. Walaupun satu huruf yang berubah ya, tapi itu menghabiskan banyak anggaran. Dihitung saja misalnya stempelnya itu harus dirubah. Kemudian balihonya itu dari SMA menjadi SMU, berubah semua. Kop suratnya berubah semua. Lah kalau perubahannya itu terjadi seluruh Indonesia, berapa biaya yang dikeluarkan itu? Belum lagi mengenai ijazahnya, tentu harus berubah semuanya nomenklaturnya. Selain itu ada penutupan beberapa sekolah. Seperti pada masa Orde Baru ada SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Kalau lulus dia bisa mengajar. Teman saya waktu kuliah dulu tahun 91 itu dia dari SPG, tapi 92 kemudian dihapus SPG-nya sehingga tidak berlaku. Dia belum menggunakannya, itu sudah ditutup, diganti dengan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kemudian PGSLTP, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Sekarang ada Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3. Ini menjadikan beberapa sistem persekolahan berubah kebijakannya. Selain itu pada tahun 1994 ini menjelang berakhirnya masa Orde Baru, itu ada perubahan lagi kurikulum berbasis kepada tujuan, bukan kepada isi. Tadi pada isi ya, supaya diingat, yaitu yang disebut dengan objective based curriculum. Dan penjurusannya kembali pada tahun 94 ini kepada penjurusan yang semula, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Di SD dan SLTP masing-masing itu ada 13 mata pelajaran, dan di SMU ada 10 mata pelajaran. Tapi kemudian kurikulum 94 ini ya tidak banyak mengalami perubahan. Kalau dalam GBPP, garis-garis besar pendidikan dan pengajaran, itu hanya disebut dengan istilah disempurnakan. Misalnya kurikulum 84 adalah kurikulum 75 yang disempurnakan. Kurikulum 94 adalah kurikulum 84 yang disempurnakan. Intinya pada masa Orde Baru ini bukan hanya terjadi kestabilan politik,
presidennya tidak ganti-ganti, tapi juga kestabilan pendidikan. Karena selama 32 tahun itu nyaris tidak ada perubahan kurikulum yang signifikan. Yang terjadi adalah penyempurnaan di sana sini. Dan nama kurikulumnya itu sesuai dengan tahunnya, 10 tahun sekali, 84 jadi kurikulum 84, 94 jadi kurikulum 94. Baru nanti pada masa reformasi itu, nama dari kurikulumnya itu berubah menjadi KBK pada tahun 2004, berubah menjadi KTSP tahun 2006, kemudian 6 tahun menjadi kurikulum 2013. Sekarang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Maka kalau dihitung dari sejak Indonesia merdeka sampai pada masa ini reformasi, itu ada 12 kali perubahan kebijakan kurikulum, termasuk pendidikan Islamnya. Nah, akhirnya pada tahun 1997 kurikulum ini direvisi. Kurikulum direvisi dan undang-undangnya juga berubah. Dari tadi yang tahun 1950 itu ada perubahan undang-undang pada masa Orde Baru, yaitu nomor 2 tahun 89. Di dalamnya secara mendasar disebutkan banyak aspek yang berubah, termasuk yaitu menyangkut masalah agama, masalah pendidikan agama. Saya perlu menyampaikan di sini isi ya, sebagian isi dari kurikulum Orde Baru ini, terutama menyangkut tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Saya garis bawahi ini. Tidak saya habiskan, bacaannya agak panjang, mungkin Anda juga jenuh mendengarnya. Ada 3 kata kunci yang mau saya sampaikan. 1, tujuannya adalah mengembangkan manusia Indonesia yang beriman. 2, bertakwa. 3, berbudi pekerti luhur. Tapi di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang dibuat pada masa reformasi, kata berbudi pekerti luhur itu berubah menjadi berakhlak mulia. Jelas ini adalah sebuah kemajuan, khususnya untuk pendidikan Islam. Oleh karena itu saya sulit ya memahami kenapa kalau dalam peta jalan sistem pendidikan nasional kita itu tidak ditemukan kata frasa agama. Padahal undang-undang sebelumnya, kebijakan dari Pancasila UUD 45 sistem pendidikan nasional semuanya menyebut ketuhanan yang Maha Esa, beragama. Dirinci lagi menjadi beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia. Maka ini saya kira bukan kelewatan atau kelupaan ya, tapi mungkin ada semacam misthinking ya. Saya terjemahkan sendiri aja agar tidak meleset ya nanti kemana-mana. Artinya Orde Baru ini selain menekankan kepada semangat serba Pancasila, agama itu melekat atau menjadikan satu identitas bagi pembangunan nasional ya. Dan Pancasila itu dikampanyekan oleh pemerintah melalui BP7. Sekolah SMP yang pesertanya mau melanjutkan ke SMA wajib mengikuti penataran 17 jam. Dari SMA mau kuliah itu 45 jam penataran P4. Dari sarjana mau bekerja menjadi pegawai itu juga ada penataran 100 jam.
100 jam itu ya dihitung aja, jadi berapa hari. Kalau saya dulu 1 minggu, waktu mau kuliah itu ngikuti penataran P4. Nah sekarang tidak ada. Pada masa reformasi ini, baru-baru saja dibentuk BPIP, tapi tidak dijadikan sebagai gerakan pendidikan atau dimasukkan dalam kurikulum seperti di masa Orde Baru, atau tidak menjadi syarat bagi kenaikan jenjang ya atau perpindahan sekolah ke tingkat yang di atasnya, tidak seperti dulu. Maka di sini pada Orde Baru itu ada semangat yang kuat, identitas yang tinggi dalam menjaga kebangsaan tanpa meninggalkan unsur-unsur keagamaan, walaupun ada problem-problem yang kontroversi pada waktu itu.